so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick, bitches on my line, and you know. Halo guys, aku Gina Nova Fitriani, mahasiswi semester 5 Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sekarang berada di Anjungan, Kalimantan Barat, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Sebelumnya saya akan menjelaskan anjungan. Apa itu anjungan? Anjungan adalah bangunan atau area yang dirancang untuk mewakili budaya atau arsitektur dari suatu daerah tertentu di Indonesia. Di mana kali ini saya akan melakukan observasi struktur bangunan kayu pada Anjungan Kalimantan Barat yang berada di TMII ini. Kali ini saya akan menjelaskan hasil observasi saya pada rumah betang atau rumah panjang pada Anjungan Kalimantan Barat yang berada di Taman Mini ini. Pengertian rumah betang. Rumah ini merupakan rumah adat tradisional suku Dayak yang dibangun memanjang dengan tiang-tiang tinggi. Panjang rumah betang antara 30-150 meter dan lebarnya bisa mencapai 10-30 meter. Dengan tinggi tiang lantai rumah dapat mencapai 3-5 meter dari tanah. Di Taman Mini ini, rumah adat ini dibangun untuk memperlihatkan keanekaragaman arsitektur tradisional Indonesia dan sebagai upaya pelestarian budaya suku-suku di Kalimantan. Sedangkan di lokasi aslinya, rumah ini dihuni oleh banyak keluarga dari satu garis keturunan yang sama. Desainnya menggambarkan semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat Dayak. Selain tempat tinggal, rumah ini juga menjadi pusat aktivitas sosial dan budaya. Budaya betang bagi suku Dayak merupakan cerminan mengenai kebersamaan dalam kehidupan individu, dalam rumah tangga dan masyarakat secara sistematis diatur melalui kesepakatan bersama yang dituangkan dalam hukum adat. Rumah betang dibuat panggung untuk melindungi dari banjir, binatang buas, dan serangan musuh. Selain itu, desain panggung membantu sirkulasi udara, menyimpan barang, dan menunjukkan status sosial. Bangunan rumah betang merupakan bangunan dengan garis-garis geometris yang sederhana dan lugas dengan irama bangunan berbentuk dari barisan kolom-kolom yang berjajar dengan struktur bangunan tinggi, yang mana jarak antar tiang lainnya membentuk kolom menggunakan pola grid yang teratur dan terarah. Tiang-tiang pondasi sebagai tiang penyangga dari rumah betang dipilih dari kayu-kayu pilihan dan berukuran besar. Komponen bangunan utama terdiri dari pondasi, dinding, plafon, pendukung atap, dan penutup atap. Bagian-bagian struktural meliputi diantaranya yaitu ada pondasi. Pada rumah betang menggunakan pondasi tanam, di mana tiang-tiang kayu ulin ditancapkan langsung ke dalam tanah hingga kedalaman tertentu. Teknik ini memberikan kestabilan dan kekuatan ekstra karena sebagian besar tiang tertanam di dalam tanah. Selanjutnya ada sistem rangka utama kolom dan balok. Tiang-tiang vertikal yang berfungsi sebagai elemen utama untuk menahan beban bangunan. Kolom-kolom ini terbuat kayu ulin. Tiang-tiang ini dihubungkan ke pondasi untuk stabilitas ekstra. Elemen horizontal yang menghubungkan kolom-kolom. Balok ini berfungsi untuk menyalurkan beban dari atap dan lantai ke kolom, lalu diteruskan ke pondasi. Selanjutnya ada rangka atap. Menggunakan kuda-kuda segitiga sederhana yang juga terbuat dari kayu ulin, kuda-kuda ini mendukung beban atap dan menyalurkan ke tiang-tiang utama. Yang terakhir ada lantai, di mana lantai dibuat dari papan kayu yang kuat dan diatur rapat. Lantai ini juga membantu dalam distribusi beban di seluruh bagian bawah rumah. Sedangkan di sisi lain, bagian-bagian non-strukturalnya meliputi dinding. Dinding pada rumah betang biasanya menggunakan kayu yang dipasang di antara tiang-tiang utama. Struktur dinding umumnya bersifat non-struktural, yang berarti tidak menahan beban berat tetapi lebih berfungsi sebagai pembatas ruang dan penutup bangunan. Selanjutnya ada jendela dan pintu, berperan dalam sirkulasi udara dan pencahayaan alami tanpa mempengaruhi stabilitas struktural. Selanjutnya, plafon. Plafon di rumah betang berfungsi lebih pada ventilasi dan estetika tanpa peran struktural. Yang terakhir, atap atau penutup atap, terbuat dari bahan yang ringan yang tidak memberikan beban berat pada kuda-kuda. Rumah betang ini termasuk tipe struktur apa ya?
Bangunan rumah betang yang ada di Taman Mini Indonesia Indah ini termasuk dalam kategori tipe struktur kombinasi antara struktur portal dan rangka batang truss pada bagian kuda-kuda. Pada bagian bawah sampai lantai 1 memiliki tipe struktur rangka portal tradisional, di mana rangka portal adalah sistem struktur yang terdiri dari balok dan kolom yang saling terhubung untuk menopang beban, dan ini sesuai dengan desain rumah betang yang menggunakan kolom kayu sebagai elemen vertikal, balok kayu sebagai elemen horizontal untuk menopang atap serta lantai. Sedangkan pada kuda-kuda rumah betang ini termasuk dalam sistem rangka tradisional khususnya jenis rangka batang truss, di mana kuda-kuda berbentuk segitiga sederhana ini merupakan salah satu bentuk paling stabil dalam teknik sipil karena memungkinkan distribusi beban ke dalam efisien, di mana beban dari atap disalurkan melalui balok miring ke kolom utama dan balok pengikat. Lantai ini dipasang di atas balok-balok horizontal yang terbuat dari papan kayu. Lantai ditopang oleh balok lantai yang merupakan balok kecil yang diletakkan melintang di antara balok utama untuk menyalurkan beban lantai ke rangka utama. Atap rumah betang umumnya terbuat dari ijuk atau daun rumbia. Struktur atap terdiri dari kuda-kuda yang terbuat dari kayu yang didukung oleh kolom dan balok utama. Kuda-kuda ini menopang rangka atap. Jenis atapnya yaitu adalah atap pelana. Atap pelana adalah tipe atap yang umum digunakan pada rumah betang dengan dua sisi miring yang bertemu pada puncak atap. Bentuk ini menciptakan segitiga pada bagian samping rumah. Sedangkan kuda-kuda atap pelana terdiri dari susunan balok-balok kayu yang membentuk rangka segitiga yang merupakan bentuk paling stabil untuk mendistribusikan beban. Ponen kuda-kuda terdiri dari kuda-kuda, gording, usuk atau kasau, reng, dan bubungan. Jenis sambungan kuda-kuda kayu pada rumah betang menggunakan sambungan kayu tradisional seperti mortise and tenon, sambungan ikatan alami atau pasak kayu tanpa menggunakan paku atau logam. Pada rumah betang yang terletak di TMII ini, sambungan yang digunakan umumnya mengikuti teknik tradisional yang mencerminkan arsitektur asli suku Dayak, diantaranya yaitu takik lubang yang digunakan untuk menyambung tiang dan balok yang memberikan kekuatan dan stabilitas pada elemen struktural. Selanjutnya, sambungan pasak. Pasak kayu digunakan untuk mengunci sambungan antar kolom dan balok. Teknik ini memastikan elemen tetap pada posisinya dan mencegah pergerakan. Selanjutnya, sambungan ikatan. Sambungan ikatan menggunakan tali dari serat alami seperti rotan atau serat dari tanaman lain, di mana sambungan ini memberikan dukungan tambahan pada struktur, terutama pada bagian yang membutuhkan kekuatan ekstra atau ketika kolom dan balok tidak dapat disambungkan dengan metode yang lebih kaku, yang menambahkan estetika atau karakteristik tradisional. Ada juga jenis sambungan bibir kait, di mana salah satu jenis sambungan yang digunakan dalam konstruksi kayu untuk menyatukan dua potongan kayu. Selain sambungan itu, ada sambungan yang menggunakan paku dan baut. Meskipun dalam tradisi asli, banyak sambungan yang dilakukan tanpa menggunakan bahan logam. Tangga rumah betang dikenal sebagai hejot, yang berfungsi sebagai alat penghubung antara tanah dan lantai rumah. Tangga hejot terbuat dari batang kayu besar, biasanya dari kayu ulin yang kuat dan tahan lama. Jumlah tangga pada rumah betang biasanya ganjil, umumnya berjumlah 3. Jumlah tangga dapat bervariasi tergantung pada ukuran rumah, tetapi jumlah ganjil adalah aturan umum untuk mempertahankan tradisional dan mitos masyarakat Dayak. Berfungsi sebagai bagian integral dari struktur rumah betang, mencerminkan pola hidup masyarakat Dayak yang mengutamakan keamanan dan kebersamaan. Jenis kayu dan ukuran. Rumah betang di TMII ini sepertinya menggunakan kombinasi kayu ulin, meranti, dan mengkirai untuk struktur utama, sedangkan bambu sebagai elemen tambahan untuk atap dan partisi. Kayu ulin adalah bahan utama dalam pembangunan rumah betang karena kekuatannya yang luar biasa dan ketahanannya terhadap serangan serangga serta mampu bertahan hingga ratusan tahun. Ukurannya, tiang-tiang penyangga biasanya memiliki diameter yang bervariasi antara 20 hingga 30 cm. Panjang kayu untuk struktur utama dapat mencapai 5 hingga 10 meter. Kayu meranti umumnya digunakan untuk dinding dan lantai dengan ketebalan 2 hingga 5 cm dan lebar 10 hingga 15 cm.
Kayu bengkirai biasanya memiliki ketebalan sekitar 2 hingga 4 cm untuk penggunaan lantai. Selain kayu, bambu juga digunakan dalam beberapa elemen rumah, terutama untuk atap dan partisi, yang umumnya memiliki diameter antara 5 hingga 10 cm dengan panjang bervariasi dari 2 hingga 6 meter. Teras atau pelataran rumah panjang dalam bahasa setempat disebut pante, dapat berfungsi untuk menjemur hasil panen padi atau hasil pertanian lainnya seperti karet atau kopi. Biasanya juga digunakan oleh anak-anak sebagai tempat bermain. Serambi, dengan dinding bilik lorong yang dibatasi dengan tiang penyangga, lorong ini berfungsi sebagai jalan apabila serambi digunakan untuk acara adat atau pertemuan warga kampung dalam memutuskan sesuatu. Sekian hasil observasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah pengucapan kata. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah! Audio Jungle.